mengurangi motivasi kita untuk belajar lebih jauh mengenai serba-serbi di fintech. Nah, di sini saya coba kemukakan sedikit, mungkin kita buka diskusinya. Jadi pada saat sekarang ini kita lagi coba untuk menggerakkan yang namanya Unified Commerce Ecosystem. Itu kita brand dengan nama Tupai, bisa Tupai, Tupai gitu ya. Di sini emang sebenarnya kita sudah lumayan lama punya produk ini, tapi secara pergerakan ke ekosistemnya sendiri kita akan coba susun lagi roadmap-nya untuk bisa dimanfaatkan oleh para peserta ekosistem di perekonomian di Indonesia. Nah, visi kita sendiri sebenarnya adalah untuk mendeliver end to end. Jadi kalau ada yang mau berbisnis itu kita worldwide end to end complete business solution. Jadi yang pertama kali yang kita lihat adalah tingkat kepentingan adanya bisnis offline dan online. Jadi kalau misalnya ada yang punya bisnis offline, apalagi di sebelum pandemik, atau mungkin mau punya bisnis offline di setelah pandemik, itu rasanya dua-duanya ini kita harus jaga bisa mempunyai bisnis offline dan online bersamaan. Jadi walaupun kita punya bisnis offline, kalau tidak punya online, rasanya untuk bisa tumbuh atau berkembang, apalagi di masa pandemik sekarang, post pandemik sekarang ini, rasanya agak sulit ya. Dan untuk hanya mengabaikan atau mengindahkan online saja, rasanya juga kayaknya kurang sreg, dan biasanya secara bisnis, offline dan online ini akan berdampingan untuk berikutnya. Kemudian visi kita yang kedua, tadi yang online, tadinya biasa online, ternyata walaupun di pandemik sekarang banyak yang online, tapi kebutuhan terhadap bisnis offline itu tetap ada. Jadi tergantung jenis dari produknya sebenarnya. Jadi ada produk-produk tertentu yang tidak bisa di-online-kan semua gitu ya. Misalnya contohnya art, kemudian kerajinan yang benar-benar harus ada offline-nya, orang harus lihat. Kemudian visi kita yang ketiga adalah untuk menghubungkan customers dengan merchant. Jadi kita platform yang menghubungkan antara customers, kemudian nanti ada merchant-nya. Merchant-nya itu sebenarnya lebih ke arah currency-nya atau digital currency-nya. Jadi sistem cashless, kemudian sistem payment-nya itu kita coba menghubungkan mereka antara dua ini, customer dan merchant. Dari sisi yang keempat adalah produser dengan merchant. Jadi bukan hanya klien atau customer yang mau beli aja, tapi juga merchant juga butuh ketersediaan barang-barang yang akan dijual. Jadi bagaimana mereka bisa menyediakan sources-nya. Nah, ini tadi yang saya bilang, berarti kan merchant juga harus lihat bahwa si produsernya bagaimana bisa terlihat ada offline-nya. Nah, ini walaupun offline-nya tidak harus berupa sewa kios, sewa ruko, tapi nanti kita bisa tampilkan secara video conference, mungkin virtual tour, bahwa memang produsernya itu punya workshop, punya misalnya kalau tanam agriculture dia punya kebun gitu ya. Kemudian yang kelima itu mengconnect financial institution kedua pihak, jadi merchant dan customer. Jadi lima visi ini sebenarnya berlakunya awet gitu ya. Cuman gimana kita mengadaptasikannya di setiap situasi ekonomi seperti yang sekarang terjadi di pandemi COVID ini. Ini 5 visi yang kita pakai untuk pengembangan Tupay. Kemudian ini secara produk ini bisa berkembang sebenarnya mengikuti zaman ya. Nah, yang pertama yang paling banyak sekarang dikejar oleh orang adalah membership. Jadi customer retention, customer loyalty itu ada di membership. Jadi membership ini bagian dari service kita. Kemudian kita juga mengembangkan ticketing. Jadi ticketing itu bisa tadi ada disebutkan oleh Pak Hendro, QRIS.
kemudian nanti ada voucher bentuknya, juga bisa nanti berupa cashless gitu, ininya, tiketingnya. Kemudian yang mungkin yang umum berlaku sekarang adalah PPOB, walaupun banyak aplikasi-aplikasi super app bahkan sudah mempunyai hal ini, tapi tetap kita mungkin nanti akan kolaborasi dengan PPOB merchant juga. Selanjutnya juga kita berusaha untuk menyediakan gateway daripada pembayaran-pembayaran yang ada, karena mau nggak mau untuk kemudahan kita harus bisa mengakomodir semua bentuk pembayaran yang ada. Nah, yang terakhir ini juga berkaitan dengan pengembangan UMKM. Jadi seolah-olah kita bisa mempunyai cabang di mana-mana. Jadi dengan adanya service ini kita bisa menyediakan branchless business ya, bukan hanya branchless banking aja, tapi branchless business. Nah, ini ekosistem yang coba kita kolaborasikan. Jadi tidak ada, walaupun nanti mungkin ujung-ujungnya kita berusaha untuk menjadi super app, tapi di sisi ini kita tidak menyiapkan itu. Yang kita siapkan adalah kolaborasi dengan apps dengan party-party yang bisa mensinergikan kebutuhan kita. Jadi dari sisi interface sendiri kita ada users, the trader, kemudian consumersnya, corporate, kemudian ada juga yang offline customers. Nah, itu ekosistemnya. Nah, dari situ kita menyediakan custom e-commerce, kemudian apps-nya juga, atau kita nanti ada kios system, kemudian payment secara POS-nya juga kita menyediakan API. Nah, pada saat kayak gini mungkin kalau misalnya ada yang sempat melihat salah satu perbankan di Indonesia, mereka mengembangkan semacam marketplace buat pasar-pasar tradisional. Kita juga berniat untuk menyasar di UMKM yang pasar tradisional. Sementara ini jenis transaksinya bentuknya portal. Mungkin kalau bisa ada yang sempat buka browser, itu pasar.id contohnya. Nah, itu salah satu usaha untuk mendigitalkan pasar. Nah, kita posisi Tupai juga di situ, walaupun pada saat ini yang di pasar.id itu sifatnya lebih ke arah universal communication, misalnya menggunakan aplikasi chatting ya, untuk melihat apa sih yang dijual, kemudian dia menyediakan laman webnya untuk informasi produk. Nah, posisi Tupai menyediakan hal-hal yang hampir sama dengan itu, tapi kita fokusnya di mobile apps, juga ada laman webnya juga. Kemudian dari sisi produk and service-nya, nanti tadi sudah saya sebutkan, ada 5 tadi, udah clear sebenarnya ya. Kemudian itu dari 5 service itu, kita banyak ekosistemnya, jadi bisa jadi corporate, bisa offline store, online store, kemudian nanti restoran mungkin atau franchise atau public transport, bahkan sampai ke school dan university juga. Jadi di awal-awal kita akan menyediakan platform buat UMKM, terutama pengusaha kecil, bahkan sekarang cenderung orang berusaha dari rumah. Jadi walaupun dia dari rumah, kita bisa sediakan platform, dia harus memikirkan pengembangan aplikasi atau pengembangan sistem yang apa yang bisa saya pakai. Biasanya mereka akan memakai marketplace yang ada, misalnya kayak yang umum, misalnya Tokopedia, Instagram, Facebook mungkinnya jualannya. Nah, ini kita menyediakan mereka secara bebas untuk bisa memanfaatkan dan mengupload produk-produk yang mereka punya di aplikasi Tupai ini. Posisi kita adalah sebagai point of sales. Jadi point of sales itu bisa berupa API, jadi nanti kita bisa langsung bertransaksi dengan produsernya. Nah, itu aim kita untuk bisa menyediakan platform buat UMKM bisa berinteraksi. Walaupun dia di daerah remote, misalnya ada daerah Papua yang menjual hasilnya ke Jakarta, atau menjual hasilnya ke Kalimantan, atau dari Jakarta menjual makanannya, mungkin ada orang dari Jakarta yang lagi di Papua, dia mau beli makanannya, misalnya dia pengen makan cilok misalnya, dia bisa kirim bahan ciloknya ke sana. Ini salah satu contoh dunia digital bisa sampai, jadi batas wilayah, batas negara, batas tempat itu kita persempit, walaupun nanti itu ada urusannya dengan dari sisi biaya adalah masalah logistiknya.
Nah, ini contoh gimana kita mengintegrasikannya, ya kita pakai term-term yang sudah ada, sekarang e-wallet, kemudian nanti dengan telco, banks, franchise tadi ya, kemudian juga bisnis partner yang lain. Dari sisi switch-nya ya tadi kita akan menyediakan portalnya, kemudian merchant-nya ya merchant yang ada sekarang eh, di merchant corporate, bisnis dan tourism bahkan. Dan sesi interface-nya tadi saya sudah sebutkan juga, itu kita di e-commerce-nya di mobile bahkan di kios juga kita melakukan custom. Pada saat-saat sebelum ini kita menyediakan service private. Jadi kita sebenarnya pada saat sekarang adalah kita menyediakan semacam white label ke teman-teman UMKM untuk bisa dipakai. Kedepannya kita menyediakan platform untuk semua bisa pakai TuPay dengan ada kemungkinan bisa white label dan co-branding. Dari sisi payment juga umum, ini mungkin bisa disebutkan juga ada cashless juga di sini perwakilannya. Dan dari sisi customer ya kita bisa lebih luas jangkauannya. Nah, ini contoh dari aplikasi yang sudah pernah kita buat dan dipakai, yaitu bentuknya ada cash review, kemudian store management feature, inventory, kemudian juga melakukan stock opnam kalau kita jualannya. Jadi benar-benar point of sales features ini yang kita sediakan. Kemudian PPOB, supplier, vendor management. Kemudian juga membership sistem. Kemudian kalau memang diperlukan juga kita nanti ada auto purchasing buat pembuatan PO-nya untuk sources-nya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah consolidated reporting untuk mereview penjualan dan pengeluaran kita. Nah, ini fitur-fitur yang in place pada saat ini. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi. Nah, ini contoh looks yang sudah kita pakai sekarang. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang melihat, oh ini POS-nya itu white label kita. Hampir mirip layout-nya seperti ini. Nah, ini contoh dari case study yang saya ambil ini hanya untuk menunjukkan bahwa yang paling kena hit sekarang itu adalah traveling ya, travel bisnis. Jadi dengan travel bisnis kita bisa buat semacam apps-nya sendiri untuk merepresentasikan bisnis online-nya. Kemudian nanti bahkan secara implementasinya kita juga bisa melakukan semacam travel virtual tour kalau perlu ya. Jadi pembelajar seolah-olah kita ikut travel atau tour untuk mengetahui keadaan di satu tempat. Biasanya kalau sekarang kita hanya mau pergi kemana-mana di kota terutama kita mengandalkan Google Map. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah wisata itu nggak ke cover. Jadi bisa dijadikan bisnis baru buat travel menjadi virtual tour. Jadi yang mau tour dia bisa melakukan itu, dan juga dengan adanya online ini mereka bisa lebih mengetahui tempat-tempat atau tour yang ditawarkannya lebih detail. Kalau misalnya nanti sudah new normal, mereka bisa berencana untuk melakukan liburan lagi. Saya rasa itu aja mungkin preview dari platform TuPay kita. Mungkin nanti boleh kalau ada misalnya ada pertanyaan atau bahan diskusi yang bisa bicarakan, silakan Mas.